Selamat pagi buat Bapak dan Ibu guru. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberinya kesehatan, keselamatan sehingga bisa berkumpul di sini mengikuti kita saling sharing ya Ibu tentang aksi nyata saya yang di CGP 9 ini. Saya berharap nanti kita menghasilkan suatu kebersamaan, satu visi, satu misi tentang modul yang saya paparkan hari ini. Ya, yang saya hormati Bapak dan Ibu seluruhnya. Nah, ini sekilas perkenalan saya. Ya, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Binjai. Ya, materi yang akan saya paparkan hari ini adalah tentang disiplin positif. Nah, sebelum saya lanjut ke disiplin positif, apa yang kira-kira ada di benak Bapak dan Ibu tentang disiplin positif ini? Gimana Bapak dan Ibu mengenai disiplin positif, kira-kira apa sih yang terbenak, tersirat lah kira-kira tentang disiplin positif ini tentang apa ya? Nah, iya Pak. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu namanya disiplin. Lalu yang lain Ibu guru, disiplin itu apa menurut Ibu? Mematuhi aturan. Ya, terima kasih Bu Nisa. Terima kasih Pak Jakaria. Next, disiplin positif. Ya, ini disiplin positif itu pasti setiap sekolah punya disiplin yang sudah ditetapkan. Tujuannya apa? Ya, untuk membuat anak-anak kita memiliki karakter yang baik tentunya. Oke, nah kita tadi menempatkan posisi Ibu dan Bapak guru sebagai manajer. Nah, manajer itu apa? Guru berbuat sesuatu dengan murid dan mempersilahkannya mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya. Jadi permasalahan anak itu kita gali apa penyebab anak itu melakukan kesalahan. Bukan kita menghakimi, tapi kita gali potensinya, bagaimana cara mengatasi permasalahannya dari diri dia sendiri. Jadi kira-kira bagaimana solusinya. Nah, dan kita yang memberi solusi ya, anak itu sendiri kita ajak untuk mencari solusinya agar dia tahu gitu apa permasalahan. Oh, solusinya seperti ini. Jadi dia memiliki rasa tanggung jawab. Oke, next selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini berbeda ya Ibu dengan peraturan atau yang kita buat ada hitungan tata tertib kelas yang berbeda. Jadi keyakinan kelas ini gunanya apa? Untuk memotivasi seseorang dari dalam. Kemudian seseorang akan lebih bergerak atau bersemangat untuk menjalankannya daripada mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian murid akan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi keyakinan kelas ini kita yang meminta anak dirinya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita akan buat? Masing-masing anak mengeluarkan idenya. Jadi bukan kita yang membuat peraturan, ya. Bukan kita yang membuat peraturan, anak-anak sendiri. Caranya bagaimana? Kita mintanya kan, kita kasih mungkin stimulus ya kan, stimulus itu lalu atau raise hand, kamu kepingin sekolah atau kelas kita ini seperti apa? Apa contohnya misalnya keyakinan kelas? Apa contohnya? Misalnya Ibu tidak menyontek ketika belajar, atau tidak berlari-larian di dalam kelas. Itu kan nanti akan terjadi dengan apa sih yang anak-anak
dalam menyelesaikan masalah. Nah, masalah yang kita hadapi tentang disiplin positif ini tadi sudah saya sampaikan kita sebagai manajer. Lalu bagaimana mengatasinya, gitu kan? Nah, ada 3 tahapan dalam mengatasi masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini maksud dari menstabilkan identitas adalah murid diajak melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukannya. Yang kedua, validasi tindakan. Jadi semua perilaku itu pasti punya alasan. Dia membuang sampah pasti ada alasannya. Mungkin waktu membuang sampah itu nggak ada buang sampah, udah buang aja, ya kan? Jadi manusia sama seperti kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Anak juga seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi, kita tanyakan lagi kepada anak tersebut. Kita kan sudah buat kesepakatan nih. Kalau kamu buang sampah sembarangan, kira-kira termasuk keyakinan kelas yang sudah kita sepakati belum? Anak itu pasti menjawab, iya tuh. Baru nanti kita akan lihat ya. Jadi semua yang dilakukan itu akan dilakukan itu memiliki motivasi internal. Ada alasan-alasan kenapa anak tidak melakukan atau tidak disiplin. Kasus yang sudah sudah sama-sama kita ngomong, ya. Di sini ada 2 kasus ya kepada ibu. Bagaimana saya melakukan segitiga restitusi kepada murid agar murid tadi mengetahui ya apa yang dia lakukan itu adalah suatu yang katakanlah itu kesalahan ya, tetapi anak tersebut menyadari dan kita menggali bagaimana seharusnya begitu. Jadi dia menemukan sendiri permasalahan yang harus dia hadapinya ya. Baiklah, kita masuk ke selanjutnya yaitu conclusion ya, kesimpulan dari pemaparan kita hari ini. Dapatlah kita simpulkan bahwa disiplin positif itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Oleh karena itu, mari kita terapkan budaya positif pada murid dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid, sehingga murid memiliki perubahan dalam dirinya dan tercipta profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak dan Ibu, istilah pemaparan tentang disiplin positif yang telah saya pelajari, dan saya berharap ibu guru semuanya dapat memberikan pesan-pesannya atau ingin bertanya tentang pemaparan tentang disiplin positif ini. Saya persilakan. Ada yang bertanya? Oh ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Widya yang telah memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Ibu Lia, kelas 52. Tadi saya sangat tertarik sekali mengenai 5 posisi. Coba Pak, ya balik ke 5 posisi. Oke, 5 posisi kontrol. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai anak murid itu ada merasa dia menjadi pembuat merasa bersalah. Kebetulan saya kejadian di kelas saya, anak ini memang sangat aktif dan sering berkali-kali saya tegur gitu ya kan. Cuman pas saya tegur, dia merasa memang dia merasa bersalah gitu ya kan, tapi dengan mimik wajahnya langsung memberi ke saya gitu ya kan. Jadi bagaimana cara kita sebagai metode yang tepat gitu ya, ini kan kita saling minta sharing ya Bu, metode yang tepat bagaimana cara kita sebagai manajer mengatasi anak tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lia atas pertanyaannya. Mungkin ini terjadi dengan beberapa kelas ya. Kita kadang menemukan murid yang kita merasa dia menyadari dia itu salah, ya kan. Kemudian dia juga merasa apa yang dilakukan
tidak benar, tapi kadang kita sudah mengatasi masalahnya kan, tapi kadang anak ini tidak menerima ya apa yang kita berikan solusi. Nah, tadi saya katakan bahwa kita sudah merasa bersalah. Bagaimana kalau kita menerapkan manajernya? Dari 5 posisi kontrol tersebut, manajerlah yang harus kita terapkan sebagai guru. Salah satunya tadi yaitu dengan kita panggil anak tersebut. Kita jangan memberi nasihat anak-anak itu di depan orang lain. Kenapa? Karena dia akan muncul rasa ibunya, merasa dia nanti kalau kita beri nasihat di depan kawan-kawannya, dia akan merasa down. Artinya dia akan beranggapan dia dipermalukan, ya kan? Anak-anak kan merasa gitu. Kalau kita jadi dimarahi di depan orang, pasti kan kita merasa ada rasa di mana ya, rasa aku dipermalukan seperti itu. Jadi salah satunya adalah ibu panggil anak tadi secara pribadi, diajaklah dia berkomunikasi. Ada lima tadi akan bagi, ada tiga ya. Segitiga restitusi itu yang kita pakai di manajer. Pertama, silakan Pak kembali tadi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang kita gunakan sebagai manajer, menstabilkan identitas. Nah, ajak murid itu berkomunikasi. Nah, kakak bisa kita menggunakan kalimat seperti ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kita sampaikan dulu karena dia merasa kalau kita melakukan kesalahan itu hal biasa. Kita kan manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi kita katakan itu. Jadi kita menstabilkan identitas bahwa manusia itu pernah melakukan kesalahan itu dulu. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, validasi tindakan. Di sini semua pelaku itu punya alasan. Kamu tadi misalnya apa kesalahannya? Nah, itu berarti kan nilai kebajikannya apa tidak disiplin ya. Nah, di situ dia tidak potong rambut misalnya. Kita kan tadi sudah nanya semua orang punya kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu kamu kira-kira apa alasan kamu kenapa rambutnya tidak dipotong. Kita tanya dulu, dia pasti punya alasan. Saya pernah, ini memang betul-betul pernah saya alami. Waktu itu saya ngajar di kelas 3, saya pernah bilang sama anak tadi, nah rambutnya sudah panjang, kenapa nggak dipotong rambutnya? Kali kedua ketika saya ketemu, saya tanya lagi, lalu dia menjawab, mama saya nggak ada duit men. Nah, jadi anak tadi tidak potong rambut itu ada alasannya. Mungkin itu tadi kita kan tidak tahu karena kita belum sampai menggali ke sana alasannya kenapa nggak potong rambut, ya kan? Mungkin ya itu tadi, mungkin karena dia belum punya orang tuanya, atau mungkin selalu nggak sempat ya, atau lupa sampai di sekolah baru ingat rambut saya panjang. Nah, itu kita masuk ke validasi tindakan. Kita tanya dulu alasannya, lalu kita masuk menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kita tanya, kira-kira yang kamu lakukan itu keyakinan yang mana, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Dia pasti akan bilang, oh iya kemarin tapi udah sepakat misalnya gitu kan, berpakaian rapi. Nah, keyakinan itu yang saya tidak penuhi misalnya. Nah, jadi kamu tidak rapi, rambutnya panjang. Kira-kira gimana ya solusinya? Kira-kira apa yang kamu lakukan supaya kamu rapi? Nah, anak itu kan pasti berpikir, dia kan jadi potong lahir. Nah, pasti kan dia sendiri menemukan solusi. Nah, berarti kan harus dipotong. Kira-kira kapan rambutnya yang dipotong gitu. Nah, jadi kita menggunakan ini. Jadi anak sendiri gitu. Kalau kita suruh potong rambutnya, dia pasti kan ya. Tapi kalau ini dia saya harus potong rambut. Jadi ketiga segitiga restitusi inilah yang harus kita gunakan. Gimana Bu ya? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain Bapak dan Ibu? Oke, pas ya. Oke, baiklah. Sekian pemaparan dari saya.
bermata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, hari ini Mem mau mengajak anak Mem untuk membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas khusus pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini Mem memberi stiker. Itu apa Mem? Ini nanti keyakinan kelas yang kalian buat tulisin di situ. Ya, oke. Nah, apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Dia tahu? Nah, keyakinan kelas itu kan yang kita buat sendiri. Artinya, kelas itu yang berasal dari kemauan anak Mem semua. Anak Mem ingin kelas yang bagaimana? Baik. Lalu belajarnya tidak apa lagi? Lalu apa lagi? Tidak terganggu. Apa lagi nak? Jangan berantem, tidak berantak. Ya, itu tulis di sini. Oke, paham? Apa yang ingin kalian buat supaya kelas ini pembelajarannya bisa baik, bisa saling apa namanya, bisa saling tolong menolong. Kalian ingin kelas yang bagaimana? Boleh dengan teman supaya agar temannya bagaimana, ya kan? Paham nggak? Paham? Tahu apa yang ditulis? Ya, namanya keyakinan kelas. Kalian menginginkan suasana belajar yang seperti apa? Ya, oke? Paham ya? Oke, ini membagikan. Tulis namanya dan keinginan yang ingin kamu sampaikan. Silakan ya. Yang sudah dapat sudah bisa mulai menulis. Nanti kalau sudah menulis keyakinan kelas, kan di papan tuh. Oke, anak-anak sudah ditulis keyakinan kelasnya? Sudah. Sekarang coba kamu tempelkan di papan tulis biar kita bacakan keyakinan kelas seperti apa yang kamu inginkan. Oke? Mulai ya. Belajar Firly. Silakan Firly. Next, lanjut nggak? Ya, dari sama kelas ini bawa semua. Lanjut, ya.
Nah, ini semuanya bagus. Tapi ini saya sudah seleksi ya. Nah, sekarang saya bacakan dulu. Saya bacakan yang pertama. Tidak dari Bella ya. Keyakinan kelasnya tidak berisi saat jam pelajaran. Setuju? Jadi waktu saat pelajaran dimulai, anaknya nggak boleh berisik. Setuju nggak? Setuju. Ini kesepakatan loh. Kalau sudah anak-anak yang buat semuanya setuju, kita jalankan. Setuju? Setuju. Lalu tidak berantem di dalam kelas. Setuju? Setuju. Oke, yang ketiga, saling tolong dan sayang. Setuju. Setuju. Gimana? Setuju nggak? Lalu mengikuti pelajaran ya. 5. Bikin kelas bersih. Setuju? Setuju. Oke, tidak mengganggu teman. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Tidak boleh ribut. Oke, nanti kita seleksi ya. Berpakaian rapi. Bikin tempat waktu. Nah, ini ya. Kita tulis kesepakatan kita ya. Nah, yang pertama adalah ya. Piket tempat waktu. Setuju? Setuju. Jadi anak-anak yang kalau piket datanya lebih cepat. Kemudian tidak berisik. Kurang apa? Tidak berisik. Saat apa? Tidak ejek-ejek, saling sayang ya. Ya, berpakaian pikir tepat waktu. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Kemudian apa lagi? Sopan san. Kemudian datang tepat waktu. Masuk tepat waktu ya. Masuk kelas tepat. Piket tepat. Lalu tidak berisik saat belajar. Berpakaian sopan. Masuk ke tempat. Semangat dengan keyakinan ini. Sepakat. Jangan berubah kita.